Jangan jual bangsamu dengan dalih tanah air, kemudian kau diamkan kemungkaran, kau diamkan korupsi, padahal itu yang merusak bangsa. Kau diamkan komunisme, padahal itu yang merusak bangsa, bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila. Kemudian kau diamkan pelacuran dan lain sebagainya, itu merusak bangsa. Jangan, itu namanya kau nggak cinta ke tanah air. Cintailah negeri kita dengan cara yang tepat, bukan hanya cinta di lisan saja, tapi cinta betul-betul dengan perbuatan, mempersembahkan yang terbaik untuk negeri kita. Berkorbanlah buat negeri kita, tapi jangan korbankan negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Habib kami Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang telah berkenan hadir dalam acara kali ini. Ahlan wa sahlan Habib. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ketua PPI Hadramaut dan kepada seluruh peserta webinar kebangsaan Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar kebangsaan Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bukhari Amar selaku MC yang akan memandu acara kita pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan tertib acara webinar kebangsaan Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Tertib acara webinar kebangsaan Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Kata sambutan. 4. Pengenalan narasumber dan prakata singkat tentang tema yang dibawa. 5. Penyampaian materi. 6. Sesi tanya jawab. 7. Closing statement. 8. Sesi foto. Dan terakhir akan ditutup dengan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita memulai acara kita kali ini dengan membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita kali ini. Ala kulli niyatin salihah wa ala manawa salafuna salihun bisiril Fatihah. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak lagu Indonesia Raya dengan seksama. Indonesia tanah airku, tanah engkau darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
Baiklah, untuk melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua PPI Hadramaut, Saudara Syahrul Ramadan. Kepada Saudara Syahrul Ramadan kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarramin, wa bil khusus fadilatul habibana Muhammad Hanif Al-Attas, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darin, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan yang saya cintai, seluruh audiens peserta webinar kebangsaan pada kali ini yang alhamdulillah bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti acara kali ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada terkhusus Habibana Hanif Al-Attas bahwa merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman pengurus PPI Hadramaut, juga audiensi tentunya, karena bisa kehadiran antum di acara webinar kali ini. Dari saya pribadi sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih sekali dengan kesibukan antum masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir mengisi acara yang kita adakan kali ini. Dan juga tema yang kami angkat dalam webinar kali ini yaitu tentang kebangsaan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami berharap bisa mendapatkan ilmu pencerahan dari antum tentang bagaimana sih kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air sesuai dengan koridor ataupun dengan ajaran salafun saleh, dan juga supaya kita tidak salah langkah dalam memaknai cinta terhadap bangsa dan tanah air, karena ternyata banyak sekali kekeliruan. Kita pun merasakan bahwa ada tokoh-tokoh yang dia mengatakan mengatasnamakan cinta terhadap tanah air, ternyata di balik itu semua ada misi tertentu gitu. Kami berharap supaya bisa mendapatkan pencerahan yang benar dari antum. Kami mohon. Dan juga untuk mempersingkat waktu, saya juga mewakili teman-teman pengurus PPI Hadramaut, juga panitia yang menyelenggarakan webinar ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami ada salah kata dalam berkomunikasi dengan antum ataupun salah tingkah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tentunya kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada antum. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dijaga dari mara bahaya, dan juga segala maqasid semuanya tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kami memohon doa dari antum wahai Habib. Insya Allah besok tanggal 17 Agustus kami dari PPI Hadramaut
akan mengadakan upacara bendera pengibaran sangsaka merah putih bersama seluruh pelajar Indonesia yang ada di Hadramut, dan insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Al-Ahqaf. Semoga kami memohon doa supaya diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syahrul Ramadan selaku Ketua PPI Hadramaut Yaman yang telah memberikan kata sambutnya. Baiklah, melangkah ke acara selanjutnya, langsung saja kita ke acara pengenalan narasumber dan prakata singkat tentang tema yang dibawa yang akan disampaikan oleh moderator kita. Pada kali ini saya akan mempersilahkan moderator untuk memimpin acaranya. Kepada moderator saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Habibana Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, terima kasih Habib telah hadir di acara kami. Gimana kabar Habib? Bakhair Habib? Insyaallah semoga Alhamdulillah antum khair wa afiyah. Alhamdulillah Habib. Atas kehadiran antum kita semua senang Habib, karena Amin. antum ini yang kita tahu beliau antum ini adalah tokoh besar di Indonesia, dan kita pun semua tahu bahwasannya perjuangan antum bersama Habib Rizik itu sangat-sangat dikenal oleh kita Habib. Nah, semoga insya Allah Habib diberi kesehatan dan juga keluarga beliau diberi kesehatan. Dan alhamdulillah ini jarang-jarang kita bisa dihadiri Habib Hanif ya, tokoh besar di Indonesia. Baik, acara selanjutnya adalah pengenalan narasumber singkat saja. Bahwasannya Habib Hanif ini yang kita tahu selain beliau ini terkenal dan kita juga mengenal beliau ini baru-baru tunjuk sebagai Ketua FPI, Front Persaudaraan Islam ya Habib. Ana sekretaris Majelis Syuro, Khatib Am. Oh, sekarang jabatan beliau itu ya. Nah, Habib. Nah. Terima kasih Habib. Dan juga ini beliau adalah salah satu lulusan terbaik ya angkatan 19 di Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Dan kita semua tahu bahwasanya Habib Hanif ini siapa sih di Al-Ahqaf ini tidak kenal dengan Habib Hanif. Masya Allah, tabarakallah. Dan kehadiran beliau, Insya Allah saya sendiri pun sangat senang bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Insya Allah. Baik, acara tema kali ini kita angkat judul dengan webinar kebangsaan dengan tema menumbuhkan rasa cinta atas bangsa dan negara. Nah, gini Habib, bagaimana kita antum bisa memberikan gambaran bagaimana kita ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita lebih kepada Indonesia, Habib. Begitu saja untuk prakata singkatnya. Untuk kepada Habib Hanif, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya jelas ya? Terdengar suaranya jelas? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتح يا عليم. أما بعد، Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ali washabbi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Persatuan Pelajar Indonesia, wabil khusus ketuanya yang tadi telah menyampaikan 1-2 patah kata.
Begitu pula saya lihat di antara penyelenggaranya ada AMI, di sini ada logo AMI, Asosiasi Mahasiswa Indonesia Lahqaf. Kebetulan saya dulu pengurus AMI, ketika di Mukalla saya ketua AMI, kemudian ketika di Tarim saya wakil ketua AMI, ketuanya Gus Imam dari Sarang saat itu, saya wakil ketuanya ketika di Tarim. Nah, jadi nggak asing lagi, mudah-mudahan kawan-kawan AMI, PPI, terus mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan yang terbaik di dalam rangka mewujudkan maqasid hasanah, niat-niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya berapa menit kira-kira buat menyampaikan materi? Semaunya antum Habib, sepuasnya antum. Wah, nanti kalau semuanya 3-4 jam repot. Waduh. Baik. Materi kita hari ini bagus, luar biasa, berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, HUT NKRI, HUT RI yang ke 77. Nah, maka sebelum saya menyampaikan materi, saya mengajak semua kawan-kawan yang hadir di webinar ini, mari kita baca Fatihah untuk almarhum, para pejuang, para syuhada, para pendiri bangsa minal muslimin, dari kalangan muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhumul jannah birahmatih wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibbail kiram, jadi bicara soal menumbuh suburkan cinta terhadap negeri, cinta tanah air, justru bagi saya pertanyaannya harusnya sebaliknya. Bagaimana mungkin seseorang tidak cinta kepada tanah airnya Indonesia ini? Tanah air ini diperjuangkan dengan kalimat Allah, dengan kalimat takbir. Sebagaimana kita tahu, dulu kalimat itulah yang diserukan oleh para pejuang ketika melawan penjajah. Negara ini dibangun di atas darah para ulama, di atas darah para syuhada, di atas darah, keringat, dan pengorbanan para pejuang. Sehingga justru sebaliknya, kelewatan kalau kita tidak punya rasa cinta terhadap negeri ini. Nah, cinta terhadap negeri ini adalah segala hal yang suatu hal yang harusnya tabi'i, hal yang harusnya tabi'i, natural, yang timbul di setiap sanubari warga negara Indonesia. Nah, karena di negara inilah dia hidup, di negara inilah dia makan, di negara inilah dia lahir, di negara inilah dia mati, bahkan dikuburkan. Nah, maka kelewatan kalau seseorang sampai tidak cinta terhadap negerinya. Nah, sehingga menurut saya seharusnya terbalik, bukan bagaimana cara menumbuh suburkan rasa cinta terhadap negeri ini, sebaliknya justru kok bisa andai kata ada orang yang tidak cinta terhadap negeri ini, baik tidak cinta betul-betul dia menyatakan tidak cinta, atau cinta tapi cintanya mengaku cinta hanya di lisan saja. Pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan rasa cintanya, karena orang yang cinta tidak akan membahayakan, orang yang cinta tidak akan merugikan, orang yang cinta tidak akan menjerumuskan apa yang dia cintainya kepada sesuatu yang berbahaya. Orang yang cinta akan berkorban untuk yang dicintai, bukan mengorbankan yang dicintainya. Itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan. Maka bicara soal cinta kepada tanah air, sebetulnya ini bukan hanya soal tabiah, bukan hanya soal perasaan normal sebagai sebuah manusia, tapi saya pengen mengulas, ini juga merupakan suatu cinta yang didorong oleh syariat, suatu cinta yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada maslahat yang besar, ada kebaikan yang besar di balik rasa cinta terhadap tanah air. Jadi kalau kita telah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita telah riwayat-riwayat sirah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kafa bihi uswatan fi hubbil watan, cukuplah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita di dalam mencintai tanah air, di dalam mencintai bangsa dan negara. Bagaimana yang pertama,
ya ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, bahkan hadis pertama dalam Sahihul Bukhari, di dalamnya ada satu kalimat yang mengisyaratkan rasa cinta kepada tanah air yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha kepada Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dari Sayyidatuna Khadijah, kemudian ya Sayyidatuna Khadijah bercerita tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat ketika di Gua Hira. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah diberitahu, dan Rasulullah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya ya laitani andai saja aku ini masih muda, idh yukhrijuka qaumuk, ketika kamu diusir oleh kaummu, ya, andai saja aku masih muda ketika kamu diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu dengan pembelaan yang begitu luar biasa. Au kama qala arwi bil ma'na, yani. Maka Nabi SAW di situ ketika dikatakan nanti kamu akan diusir oleh kaummu, sebangsamu, anak sebangsamu, orang-orang yang satu tanah air denganmu. Apa kata Nabi SAW? Awa mukhrijiyahum. Mereka bakal ngusir saya, kata Nabi. Mereka bakal ngusir saya. Artinya Nabi heran, ini tanah airku, ini tumpah darahku, ini tempat aku lahir dan besar. Ya, ini tempat kakek-kakekku lahir dan besar. Wa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku dari tempat ini, akan mengeluarkanku. Kata Waraqah bin Naufal, ya tidaklah seseorang membawa seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Artinya tidaklah seseorang memperjuangkan agama, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan syariat yang diperjuangkan oleh Nabi SAW yang akan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, yang akan berbenturan dengan banyak kepentingan. Tentunya tidaklah seseorang, kata Waraqah bin Naufal, membawa seperti yang kau bawa kecuali akan akan dimusuhi. Artinya apa yang Nabi SAW ungkapkan, wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ungkapan itu nggak keluar kecuali dari rasa cinta kepada tanah airnya. Karena Nabi heran, kok aku bisa-bisanya diusir oleh orang sebangsa dan senegaraku, orang yang satu tanah air denganku. Aku akan diusir dari tanah air. Wa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kalimat ini kalau kita renungi secara mendalam ada makna latif, ada satu makna yang tersembunyi, yaitu Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana rasa cintanya beliau kepada tanah airnya yang pada saat itu adalah Makkah Al-Mukarramah, yang mana beliau lahir dan dibesarkan di situ. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada tanah airnya. Kemudian yang kedua, hadis lagi-lagi riwayat Imam Al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar fa nadhara ila judran al-Madinah awda'a rahilatahu wa in kana 'ala dabah harrakaha min hubbiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau datang dari perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercepat ontanya, kendaraannya, mempercepat ontanya. Ya, kalau udah fanadhara ila judran al-Madinah, Rasulullah kalau datang dari perjalanan kemudian Rasulullah melihat tembok-tembok Madinah, perbatasan Madinah, Rasulullah awda'a rahilatahu, mempercepat tunggangannya, seperti onta atau kuda dan lain sebagainya, dipercepat oleh Rasulullah SAW. Ya, wa in kana 'ala dabah harrakaha, kalau beliau di atas tunggangan digerakkan atau untuk mempercepat tunggangan tersebut. Min hubbiha, karena alasan apa sebabnya? Min hubbiha, karena rasa cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tanah airnya, kepada Madinah. Ya, tanah airnya yang tadinya Mekah, kemudian Rasulullah hijrah sehingga Madinah menjadi tanah airnya. Di situ Rasulullah wafat dan Rasulullah dikuburkan. Karena cintanya Rasulullah kepada Madinah, sampai Rasulullah pengen bergegas buru-buru sampai ke Madinah, begitu lihat tembok Madinah karena rindu. Ya, sama kayak mahasiswa yang ada di pengasingan, di Yaman, di Tarim. Saya ngerasakan sendiri. Rasanya kalau udah begitu mau terbang pulang ke Indonesia, ya sampai di Soekarno-Hatta tuh rasanya gimana gitu. Seneng rasanya luar biasa. Ngelihat Soekarno-Hatta tuh kayak ngelihat sorga, ngelihat Indonesia. Habis dari Hadramut, dari Yaman. Apa yang mendorong buat itu? Cinta, rasa rindu, rasa hanin kepada tanah air. Makanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini bukan istinbat saya, bukan istidlal saya, tapi istinbatnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam Fathul Bari kata Ibn Hajar,
wa fil hadis dilalatun atau dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaih. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam hadis ini ada petunjuk. Hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan Madinah yang pertama. Kemudian ini yang menarik yang kedua, sesuai dengan tema kita, wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Bahwasanya cinta tanah air itu sesuatu yang disyariatkan. Jadi bukan atifi saja, bukan soal perasaan saja, bukan soal tabiatul bashar, bukan soal tabiat manusia saja, tapi ini masyru'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan itu, Rasulullah musyarri'. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan hadis ini menunjukkan ala masyru'iyyati hubbil watan, tentang disyariatkan cinta kepada tanah air, wal hanin ilaih, serta merindukan tanah air. Jadi waqafa bihi uswatan wa qudwah, cukuplah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, dan diperkuat oleh al-istidlal yang dilakukan oleh al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan rasa cinta tanah air adalah sesuatu yang masyru', yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian itu yang kedua, hadis yang kedua, riwayat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya cinta tanah air sesuatu yang masyru'. Yang ketiga, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu Makkah. Ya, di dalam tafsir Al-Khazin, ya, diriwayatkan, di dalam tafsir Al-Khazin diriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, lamma kharaja minal ghar muhajiran ila al-Madinah sara ala ghairi at-tariq mukhalafat at-talab falamma amina raja'a fi at-tariq wa nazala al-Juhfah baina Makkah wal Madinah wa arafa at-tariq ila Makkah fashtaqa ilayha fa atahu Jibril alayhi salam wa qala lahu atashtaq ila baladik qala na'am qala fa inna Allah ta'ala yaqul alladhi farada 'alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Dalam tafsir Al-Khazin diriwayatkan ketika menafsirkan ayat ini, ya, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua tatkala hijrah ke Madinah, Rasulullah menempuh jalan yang tidak biasanya karena menghindari pengejaran orang-orang kafir Quraisy saat itu. Setelah situasi kondusif, Rasulullah kembali ke trek. Rasulullah sampai di Juhfa. Juhfa ini antara Makkah dan Madinah. Ketika di Juhfa, Rasulullah ngelihat jalan menuju Makkah. Rasulullah tahu ini jalan menuju Makkah ini. Rasulullah ketika lihat jalan menuju Makkah, ishtaga ilaiha. Rasulullah rindu kepada Makkah. Timbul rasa rindu di hati Rasulullah SAW kepada Makkah. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Datang kepada Rasulullah malaikat Jibril alaihi salam. Qala atashtaq ila baladik? Apakah kamu rindu kepada negerimu? Kata malaikat Jibril alaihi salam, qala na'am. Kata Rasulullah, ya, aku rindu kepada negeriku, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Asyuq thamarah min thamaratil mahabbah. Asyuq thamarah min thamaratil mahabbah. Rasa rindu itu salah satu buah dari cinta. Nggak ada rasa rindu kecuali kalau ada cinta. Cinta akan melahirkan rasa rindu. Rasulullah ditanya apakah rindu dengan Makkah, terlepas dari nilai riwayat ini, ya, tapi ini warid, syekh warid. Terlepas dari nilai riwayat ini, dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Apakah engkau rindu dengan Makkah? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, aku rindu dengan Makkah. Nah, rindunya Rasulullah kepada Makkah menunjukkan Rasulullah cinta kepada Makkah. Makkah, tanah air Rasulullah. Artinya Rasulullah cinta kepada tanah airnya. Wah, Rasulullah uswatun hasanah, adalah contoh kita, teladan kita. Sehingga kalau Rasulullah saja cinta kepada tanah airnya, masa kita nggak cinta kepada tanah air kita? Hadza wa qudwah min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yaitu yang ketiga. Tafsir dari innalladzi farada 'alal Qur'ana. Kemudian kalau Rasulullah menyatakan rindu kepada tanah airnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ya, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah taala berfirman, ya, yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an akan mengembalikanmu kepada tempat kembali, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemudian yang keempat, di dalam lagi-lagi di dalam penafsiran ayat ini, Al-Imam, ya, Ismail Haqqi Al-Hanafi, ya, dalam tafsir Ruhul Bayan, wa fi tafsir al-ayat isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Nah, ini menarik nih.
Di sini dikatakan di ayat tadi ada isyarat bahwasanya hubbul watan, cinta tanah air, minal iman, bagian daripada iman. Nah, bahkan di sini beliau mengutip ya perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda tentang pentingnya cinta kepada tanah air. Apa kata Sayyidina Umar? Laula hubbul watan la kharuba baladus su fa bi hubbil awtan umiratil buldan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ya tanpa cinta kepada tanah air maka apa yang akan terjadi? La kharuba baladus su, akan hancur negeri yang jelek, negeri yang terpuruk akan hancur. Yang bisa menyelamatkan apa? Negara dengan segala kekurangannya, dengan segala masalahnya, yang bisa menyelamatkan apa? Ya hubbul watan, rasa cinta kepada tanah air. Fa bi hubbil watan umiratil buldan, dengan rasa cinta kepada tanah air maka umiratil buldan, maka akan menjadi hidup negara-negara, akan menjadi ma'mur, ma'mur, negara-negara akan menjadi ma'mur. Nah, ini perkataan luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab yang lagi-lagi memotivasi kita untuk cinta kepada tanah air. Nah, kemudian berikutnya ada satu perkataan yang sangat populer di bangsa kita, dan saya ingin meluruskan. Nah, ada yang mengatakan Nabi SAW bersabda hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Nah, jangan salah paham, kadang-kadang begitu ngeritik penisbatan ini kepada Rasulullah, dibilang, oh anti tanah air ini, anti nasionalisme ini, anti NKRI ini, oh ini usul adab kepada ulama. Lah, ada dirasa hadithiyah, ini studi hadis. Ya, kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hubbul watan minal iman, sekali lagi saya tegaskan, itu bukan hadis. Itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi meski demikian maknahu sahih, maknanya benar. Makanya Al-Imam Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas, beliau ketika mengomentari ini nih, hubbul watan minal iman, kitab ini berbicara tentang ungkapan-ungkapan yang populer yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Menakar sejauh mana sih kebenarannya, betul nggak Rasulullah mengatakan itu? Jadi di sini banyak memuat hadis-hadis yang disangka hadis ternyata bukan hadis, dijelaskan. Di antaranya nih hubbul watan minal iman. Kata Sayyidina Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajaluni, ternyata galas saghani maudhu'. Musaghani mengatakan ini hadis maudhu', artinya nggak benar kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sebagai hadis. Wa qala fil maqasid lam aqif alaih. Ya, dikatakan juga dalam maqasid lam aqif alaih, aku belum menemukan ini sebagai hadis. Wa ma'nahu sahih, tapi ini perlu digarisbawahi. Meski demikian, meskipun bukan hadis, tapi maknanya benar. Artinya substansi dan esensinya benar, bahwasanya hubbul watan, rasa cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Hanya saja yang tidak benar penisbatannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu dikoreksi. Jadi jangan kita mau menjustifikasi sesuatu, kemudian kita mengarang-arang hadis sesuatu disebutkan kepada Rasulullah SAW. Kita punya dalil lain yang banyak. Kadang-kadang ini yang salah paham nih. Begitu kita ngeritik hadis maudhu, dibilang berlebihan lah dan lain sebagainya lah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, siap-siap tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Ya, apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah harus jelas penisbatannya kepada Rasulullah. Yang tidak dinisbatkan kepada Rasulullah jangan kita nisbatkan, walaupun itu benar. Karena di Mustalahul Hadis dijelaskan salah satu motif orang-orang ngarang hadis palsu, diantaranya ada yang motif-motif buruk, tapi ada juga motifnya baik. Motifnya kadang memotivasi orang untuk sebuah amalia, sebuah amalan. Nah, contoh hadis yang banyak beredar di bulan Ramadan tuh, ya, hadis tarawih dari riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada dalam kitab Durratun Nasihin. Dari awal Ramadan, tarawih malam pertama fadilahnya begini, tarawih malam kedua fadilahnya begini, tarawih malam ketiga fadilahnya begini. Fadilahnya luar biasa. Ya, pahala sabarnya Nabi Ayub, keluar dari Ramadan jadi lebih dari anbiya wal mursalin itu. Kalau ngikutin hadis itu. Ternyata itu hadis maudhu'. Raihatul wada' fihi zahirah. Raihatul wada' fihi zahirah, wadihah, jaliyah jiddan. Satu, ya, karena sholat tarawih di zaman Nabi belum disebut sebagai tarawih. Dan yang kedua, Nabi SAW dari sekian banyak Ramadan cuma sekali, 30 kali Ramadannya, dan ketiga, sholat tarawih di bulan Ramadan itu zaman Nabi sekali keluar, habis itu Nabi di dalam. Baru rame-rame lagi ketika di zaman sahabat, zaman Khulafa ar-Rasyidin. Kok bisa ada? Dan sanadnya nggak bisa dipertanggungjawabkan.
Motifnya mungkin bagus, memotivasi orang supaya sholat taraweh. Tapi motif yang bagus harus dibarengi dengan cara yang baik. Motif yang baik harus dibarengi dengan cara yang baik. Baru hasilnya baik. Sama nih masalahnya nih. Motifnya mungkin bagus, pengen menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bagian daripada iman. Dan ini benar. Ma'nahu sahih. Substansinya benar, dibenarkan oleh syariat. Ada dalil-dalil lain yang menguatkan ini. Tapi nggak boleh menisbatkan hadis ini atau perkataan ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Ajaluni, Al-Imam Al-Ajaluni di dalam mengomentari perkataan ini, hubbul watan minal iman, kata beliau, ma'nahu sahih, maknanya benar, walaupun penisbatan kepada Rasulullah nggak benar. Tapi maksudnya watan di sini apa? Ya, beliau mengatakan ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman. Apa yang dimaksud watan di sini? Beliau mengatakan, ada yang mengatakan yuhmal ala anna al-murad bil watan al-jannah fa innaha al-maskan al-awwal li abina Adam ala khilafin fihi annahu khuliqa fiha au udkhila ba'da ma takammala wa atam. Ya, kata Al-Ajaluni, ada beda pendapat. Apa yang dimaksud watan? Hubbul watan minal iman. Cinta watan bagian daripada iman. Pendapat yang pertama atau pemahaman yang pertama, maksudnya di situ watan adalah surga. Soalnya tanah air pertama kita surga. Kakek kita kan pertama kali lahir di surga. Khilaf. Ada yang mengatakan lahirnya di surga, diciptakannya di surga, Nabi Allah Adam. Ada yang mengatakan setelah sempurna khalqnya, penciptaannya baru dimasukkan ke surga. Ada khilaf. Al-Qur'an pertama kali Nabi Adam tinggal di surga, sehingga watan kita adalah surga. Ini pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, al-murad bihi Makkah fa innaha ummul qura wa qiblatul alam. Yang dimaksud di sini watan adalah Makkah, spesifik pada Makkah, karena Makkah ini ummul qura, induknya desa-desa yang ada, wa qiblatul alam, dan kiblatnya dunia, Makkah. Sehingga itulah tanah air dalam yang dimaksud dalam ungkapan hubbul watan minal iman. Kemudian yang ketiga, ada pemahaman yang mengatakan maksudnya ini pemahaman sufiyah, ar-ruju' ila Allah taala ala tariqati sufiyah fa innahu al-mabda' wal ma'ad. Ya, watan itu maksudnya apa? Kembali kepada Allah, karena tempat kita sesungguhnya adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada di watan kita saat itu. Tapi ini yang menarik, yang keempat. Yang keempat mengatakan, ya, awil muradu bihi al-watan al-muta'araf. Yang dimaksud di sini adalah al-watan al-muta'araf, yang sebagaimana dikenal oleh umumnya masyarakat. Makna watan itu tanah air, bangsa, negara. Ini salah satu makna dari ungkapan hubbul watan minal iman. Artinya makna sahih, meskipun penisbatannya kepada Rasulullah tidak dibenarkan, tapi maknahu sahih, maknanya benar. Itu yang terkait yang kelima, ya, yang saya sampaikan. Yang kelima yang saya sampaikan terkait dengan hubbul watan. Jadi yang pertama awa mukhrijiyahum, kemudian yang kedua hadis Bukhari kana idza qadima min safar nazara ila judratil Madinah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an radduka ila ma'ad. Kemudian yang keempat perkataan Sayyidina Umar, ya, kalau tanpa hubbul watan maka negara-negara yang terpuruk akan hancur, dengan hubbul watan negara bisa makmur. Kemudian yang kelima tadi kutipan dari Al-Imam Al-Ajaluni tentang hubbul watan. Kemudian yang keenam, saya teringat yang disampaikan oleh Syekhi wa Murabbi Ruhi Abuya Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau ini orang yang sangat cinta kepada Indonesia, meskipun beliau di Yaman, tapi tanah air kedua beliau bisa dikatakan Indonesia. Saking cintanya beliau kepada Indonesia dan saking tahunya beliau seluk-beluk yang terjadi di Indonesia, beliau sangat-sangat tahu. Bahkan saya kagum pernah ngobrol sama beliau tentang satu masalah, saya konsultasi dengan beliau. Beliau ngutip salah satu pasal dalam konstitusi kita. Syuf, di konstitusinya nanti orang di dustur, pasal sekian. Ini seperti ini nih, kata dia. Jadi ente sebenarnya ini sesuatu yang ngelawan konstitusi. Jadi ente bisa mengkritik. Ajib, dikasih argumen gitu. Buat beradu argumen, dikasih argumen dari konstitusi Indonesia. Ajib, subhanallah. Sampai sejauh itu beliau mengenal Indonesia. Makanya masukan-masukan dari beliau, nasihat-nasihat dari beliau sangat-sangat kami pegang. Karena beliau satu punya keberanian yang luar biasa, niat yang sangat tulus dan baik, nggak ada kepentingan. Dan beliau sangat mengenal seluk-beluk
yang terjadi di Indonesia, dan pandangan beliau ini sangat objektif karena nggak ada kepentingan. Orang kalau nggak ada kepentingan cenderung pandangannya lebih objektif, apalagi kalau kenal. Nah, ya beliau pernah, sebenarnya ini konteksnya tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pernah menerjemahkan beliau di Kediri saat itu di majelisnya Habib Hussein Ba'bud Rosso. Saya jadi penerjemah beliau saat itu. Beliau bicara tentang satu tema yang menarik. Ketika bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau bicara tentang dawa'il hub, dawa'il mahabbah, faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya rasa cinta. Saya lupa secara keseluruhan, tapi saya ingat beberapa. Saya takut ada yang saya sebutkan akhirnya saya salah menisbatkan ke beliau. Tapi yang saya ingat secara persis, ya, faktor-faktor yang harusnya ini mendorong lahirnya rasa cinta. Yang pertama al-kamal, kesempurnaan dan keindahan. Keindahan, kesempurnaan yang ada pada sesuatu itu akan mendorong kita untuk mencintainya. Makanya dalam konteks Rasulullah SAW, ya la syai' ajmal wa akmal ya min Rasulullah SAW. Nggak ada sesuatu yang lebih indah dan lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Nggak ada makhluk yang lebih indah dan lebih sempurna dari Rasulullah SAW. Sehingga nggak ada alasan kita buat nggak mencintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, panjang lebar beliau bahas tentang jamal wa kamalu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua al-ihsan, al-ihsan, perbuatan baik dari seseorang atau dari sebuah pihak itu harusnya menumbuh suburkan rasa cinta kita di hati terhadap pihak yang berbuat baik kepada kita. Kenapa kita cinta kepada guru kita, pesantren kita? Ya selain karena keindahannya, keilmuannya, ya perbuatan jasa mereka terhadap kita nggak terhingga, ihsan mereka terhadap kita ini nggak terhitung. Maka itu sudah menjadi keharusan kita mencintai tempat kita belajar, kampus kita, pesantren kita. Kenapa kita cinta kepada orang tua kita? Di samping karena tuntunan syariat, dorongan syariat, di samping karena keindahan mereka, ihsan, jasa mereka nggak terhitung, nggak terhingga. Apalagi Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah ini kita kayak binatang. Tanpa Rasulullah kita ini nggak lebih dari, bahkan lebih buruk kita dari binatang. Karena kita berakal tapi ngikut hawa nafsu. Tapi ajaran Rasulullah SAW lah yang akhirnya mengembalikan kita kepada rel yang sebenarnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi syafaatnya Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Allah yarzuqna syafa'atah. Belum lagi kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Belum lagi pembelaan Rasulullah buat umatnya. Belum lagi ihsannya Rasulullah nggak terhingga. Sehingga nggak ada alasan kita buat menomorduakan Rasulullah SAW dalam mencintainya. Nah, itu faktor yang mendorong lahirnya rasa cinta. Nah, dalam konteks omongan beliau ini, hafizahullah ta'ala, saya motor, saya kira sebenarnya yang beliau berikan ini kaidah tentang cinta kepada tanah air. Dalam konteks cinta kepada tanah air ini luar biasa, ya, jamal, kamal, ihsan, dan tadi amar minasyariah, misal minasyariah, gudwa minasyariah, saya tambahkan satu. Yang pertama, faktor utama tentu kita sebagai muslim menitik beratkan faktor pertama kita karena ada amrun syar'i, ada perintah dari syariat, ada dorongan dari syariat. Kemudian yang ketiga, jamal. Ya Allah, indahnya luar biasa Indonesia ya ikhwan, indahnya luar biasa Indonesia. Saya mungkin sebelum ke Yaman Hadramut sadar indahnya Indonesia, saya sadar. Tapi saya jauh lebih sadar lagi ketika saya mulai sering ke luar negeri, ke beberapa negara. Ya, saya ke Saudi Arabia dengan segala keindahan Makkah wal Madinah, keindahan yang lebih cenderung keindahan rohani itu. Nah, kemudian di Omannya, kemudian di Yaman itu sendiri, kemudian beberapa titik lainnya. Masya Allah. Kalau sederhana saja, kita kalau mau take off atau mau landing naik pesawat, take off lihat Indonesia. Luar biasa, sepanjang mata memandang jamal wa kamal. Subhanallah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau di Jakarta nggak seberapa kelihatan ya karena udah gedung-gedung. Tapi saya pengalaman keliling Indonesia, take off atau landing di Sorong di Papua. Nah, kemarin 2 hari lalu saya baru
take off dan landing di Bangka Belitung, kemudian di berbagai wilayah-wilayah lainnya, ya, di Medan, di Palu. Begitu take off dan landing itu, ya Allah, sepanjang mata memandang jamal wa kamal, keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah, dengan bebukitannya, pohon-pohonnya hijau rindang, lautannya, teluknya yang kita lihat ketika nggak ada alasan buat nggak cinta. Belum lagi kalau jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh. Saya nih sering setelah seminggu, biasanya saya 3 hari di pesantren di Megamendung Bogor. Nih nggak jauh dari ibu kota. Ibu kota yang udah disentuh oleh tangan manusia banyak, ya, nggak jauh dari ibu kota. Saya bicara alam, saya nggak bicara bangunan, saya bicara alam. Di Megamendung Bogor, tempat pesantren Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Markas Syariah, itu hamahullah wa harasahullah, ya, indahnya luar biasa, indahnya luar biasa. Saya kadang di pagi hari atau di sore hari saya suka ngeteh di balkon rumah sambil ngelihat santri-santri persiapan mau maghrib, ya, itu indah bang. Gunung, 2 gunung, ya, di antara ada 2 gunung Pangrango dengan gunung apa, Gunung Gede, Gunung Pangrango dan Gunung Gede, kemudian bebukitannya, pohon-pohonnya, matahari terbenam saat itu dengan udara yang sejuk. Ya Allah, ya Rabb, syukran lak ya Rabb. Kita nggak bisa ngebalas Allah. Ini indah, jamal wa kamal, keindahan yang diciptakan Allah. Maka keindahan ini nggak ada alasan kita untuk tidak mencintai tanah air. Nah, belum lagi keindahan suku-sukunya yang beragam, keindahan kerukunan antar umat beragamanya, keindahan kekayaan alamnya, jamal wa kamal. Maka keindahan ini sudah seyogyanya menjadi faktor pendorong kita untuk menumbuh suburkan rasa cinta kepada Indonesia. Kalau kita mau tarik benang lebih dalam lagi, maka tafakur kita dalam menikmati keindahan Indonesia harusnya menumbuh suburkan lagi rasa cinta kepada Khaliq Indonesia, pencipta Indonesia, Allah Subhanahu wa taala. Itu muaranya. Cinta ini itu muaranya, Saudara. Itu muaranya, ya ikhwan. Jadi bukan cinta alam Indonesianya saja, tapi lebih dari itu, siapa yang menciptakan keindahan alam Indonesia? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jadikan ini sebagai bentuk syukur. Kemudian yang kedua, ihsan. Negeri ini udah banyak berbuat baik buat kita. Dari kecil kita lahir di negeri ini, kita makan di negeri ini, kita tumbuh subur di negeri ini, kita minum dari air negeri ini. Maka sudah seyogyanya itu menumbuh suburkan rasa cinta kita kepada negeri ini. Nah, jadi itu faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Saya ringkas lagi, bagaimana cara menumbuh suburkan rasa cinta kepada negeri kita tercinta. Tadi yang pertama karena faktor motivasi syariat, motivasi Islam. Muslim harus meletakkan ini di atas segalanya. Ya, apalagi di Ghayatul Usul, ya, anak-anak ahbab kebanyakan pengurus ini, ya, al-tahsin wa taqbih syar'iyyan inda ahli sunnati wal jamaah. At-tahsin wa taqbihu syar'iyyan inda ahli sunnati wal jamaah. Kenapa saya masih apal sampai sekarang ini? Soalnya waktu saya ngaji muqaddimah Ghayatul Usul, kebetulan dapat dosennya yang syadid, Syekh Muhammad bin Ismail Suri, yang bikin setengah kelas rosib nggak lulus. Jadi saya masih ingat nih, at-tahsin wa taqbih syariat. Selain harus kita ngajar terus supaya nggak hilang ya, tapi yang bikin kita nempel tuh dosen yang syadid, dosen yang galak-galak tuh. Mesti terima kasih kita. Karena itu yang bikin hafalan kita nempel, karena serius mutolaahnya saat itu. At-tahsin wa taqbih syariat, menganggap sesuatu baik dan buruk itu dikembalikan kepada syariat. Jadi tolak ukurnya bukan akal kita. Kalau akal relatif. Akal kadang-kadang menganggap sesuatu yang buruk di mata syariat dianggap baik, atau sebaliknya sesuatu yang baik di mata syariat kadang-kadang dianggap buruk oleh akal al-mujarrad, akal yang tidak diikat dengan syariat. Tapi nggak bisa. At-tahsin wa taqbih syar'iyyan, baik buruk itu tolak ukurnya dari syariat. Maka kita menilai cinta kepada tanah air ini adalah suatu kebaikan, suatu keistimewaan dan keutamaan. Faktor utama dan pertama sebagai muslim karena dorongan syariat, dorongan Islam. Islam yang mengajarkan kita cinta kepada tanah air. Saya ringkas ya tadi dalil-dalil yang pertama, bagaimana Nabi mengatakan awal mukhriji ya qaumi, Nabi menyesali ketika tahu nanti kaumnya akan mengusirnya karena tidak lain dan tidak bukan rasa cintanya kepada tanah airnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi ketika mau sampai gerbang Madinah, Nabi bergegas supaya cepat-cepat sampai. Kata Imam Ibn Hajar, itu contoh
atau dalil bahwasanya sesuatu cinta tanah air merupakan syai' masyru', sesuatu yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, innalladzi farada 'alaikal Qur'an raduka ila ma'ad, sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir Al-Khazin tadi penafsirannya. Kemudian perkataan Sayyidina Umar, dan yang kelima apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajaluni bahwasanya hubbul watan minal iman, walaupun itu bukan perkataan Nabi tapi ma'nahu sahih, artinya benar. Itu faktor yang pertama, dorongan syariat yang merintahkan kita untuk cinta kepada tanah air. Kemudian yang kedua adalah al-kamal wal jamal, keindahan Indonesia yang Allah ciptakan, sehingga keindahan ini mendorong kita sebagai manusia yang punya hati untuk mencintainya, dan lebih jauh lagi sebagai kita orang yang beriman untuk mencintai Khaliqnya, pencipta keindahan ini, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, karena faktor al-ihsan, negeri ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita dengan perantara negeri kita tercinta Indonesia. Maka man la yashkurin nas la yashkurillah, siapa yang enggak bersyukur kepada manusia, bukan hanya manusia, makhluk Allah, bersyukur kita kepada makhluk Allah termasuk bumi NKRI ini, la yashkurillah, maka enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama tentang bagaimana cara menumbuh suburkan rasa cinta terhadap tanah air sesuai dengan temanya. Kemudian tadi Ketua PPI menyinggung sedikit, lantas bagaimana cara mencintainya? Jangan hanya bicara cinta tapi cara mencintainya salah. Nanti kita kalau bicara cinta tapi cara mencintainya salah, kayak anak ABG, atas nama cinta pacaran, ya, atas nama cinta modus, atas nama cinta PHP dan lain sebagainya. Mungkin ada yang senyum-senyum di sini yang merasa ini. Ya, jangan kita asal bicara cinta tapi tidak betul cara mencintainya. Ini salah, sesuatu yang keliru, nggak benar. Cinta harus diungkapkan dengan cara mencintai yang benar. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ini direkam atau tidak? Karena kalau direkam nanti saya mau minta izin untuk diupload supaya manfaatnya lebih luas lagi. Ya, Habib, ini sedang direkam, Habib. Juga live di YouTube juga, Habib. Oh, sedang live juga di YouTube? Ya. Baik. Jangan salah dalam cara mencintai. Jangan salah cara mencintainya. Nah, bagaimana cara mencintai yang benar supaya kita nggak seperti cintanya anak ABG yang ngawur, yang sembarangan? Cara mencintai yang benar adalah dengan menginginkan segala kebaikan untuk apa yang kita cintai. Nah, kita cinta kepada anak kita, ya tentunya kita pengen segala yang terbaik buat dia, pendidikan yang terbaik, gizinya yang terbaik, pergaulan yang terbaik. Itu cara mencintai yang benar. Keliru orang cinta sama anak, tapi anaknya diulur. Silahkan gaul sama siapa saja. Saya mah cinta sama anak saya nggak mau larang-larang dia. Begitu anaknya kena narkoba gara-gara salah gaul, baru nangis. Sampai gigi berjenggot lagi nangis kalau kata orang Betawi. Nangisnya begigi berjenggot. Nah, itu cinta yang keliru. Cinta yang keliru. Jangan ngaku saya cinta kepada anak saya, biarkan walaupun dia lagi sakit, biarkan makan apa saja. Walaupun dia lagi sesak, walaupun dia lagi flu berat, biarin aja minum es. Soalnya saya cinta sama dia, saya nggak mau larang. Itu orang tua yang bodoh, itu cara mencintai yang keliru. Saya cinta sama anak saya, ya biarkan dia sekolah di tempat mana saja tanpa perlu saya sortir. Ya biarkan walaupun tempatnya mengajarkan sekularisme, mengajarkan virus-virus pemikiran yang bahaya, biarin aja, biarin. Ya. Nah, cinta yang keliru. Nanti begitu anak ente nggak hormat lagi sama ente, baru ente nyesel. Nah, cinta itu kita berusaha memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai. Nah, bukan apalagi ya tidak memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai aja salah. Apalagi menjual yang kita cintai. Apalagi mengorbankan kepada yang kita cintai. Cinta itu berkorban untuk yang dicintai, bukan mengorbankan yang dicintai. Ini yang kedua. Cinta berkorban untuk yang dicintai, bukan mengorbankan apa yang dicintai. Nah, dalam konteks cinta kepada tanah air tadi, memberikan yang terbaik buat negeri kita. Kita sama-sama tahu sebagai orang yang beriman, apa sih yang terbaik? Yang terbaik adalah apa yang Allah dan Rasul bawa. Selesai. Syekh Al-Buti pernah nyindir. Syekh Al-Buti dalam Yughalithunaka idh yaqulun pernah nyindir. Saya heran, kata Al-Buti.
Ya, saya heran. Ada orang yang ngaku beriman nggak sama Allah, kalau ditanya beriman. Yakin nggak Allah sempurna? Yakin. Tapi kalau ditanya, yakin nggak bahwasanya apa yang Allah ajarkan, apa Allah yang syariatkan itu adalah sesuatu yang terbaik, sistem yang Allah syariatkan? Langsung maju mundur. Oh, nggak begitu, nggak begini. Ada pelin-pelan namanya, sosok yang pelin-pelan, nggak konsisten. Kalau kamu yakin dengan kesempurnaan Allah, seharusnya yakin dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk hambanya. Ini adalah sebagai bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang aku cinta Indonesia, tapi ngerasa lebih benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tahu dari Allah, sehingga ya menyalah-nyalahkan Allah, sehingga menganggap apa yang Allah ajarkan nggak relevan, apa yang Allah ajarkan ini nggak layak, seakan-akan Allah menciptakan syariat ini atau menurunkan syariat ini cuma buat satu tempat saja, cuma buat satu zaman saja, seolah-olah ingin mengatakan seperti itu. Saya bicara ini harus pahit, sudah. Nah, ini bukan cinta namanya. Dia nggak menginginkan yang terbaik. Dia menginginkan sesuai yang dia inginkan. Dia menginginkan sesuai yang dia inginkan. Nah, karenanya kita sebagai orang-orang yang cinta tanah air, maka bagaimana kita perjuangkan nilai-nilai yang Allah syariatkan, yang Nabi Muhammad SAW syariatkan, bagaimana supaya bisa betul-betul hidup di negeri kita, baik dengan dakwah, baik dengan perjuangan melalui jalur politik, baik dengan bela negara dan lain sebagainya. Perjuangkan dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, agamaisasi politik itu harus, karena politik kalau nggak dihiasi dengan nilai-nilai agama, liar, bengis. Ada perkataan yang sangat bagus, politisi itu kalau menang, ya kalau menang, politisi itu bagaikan monyet. Ada perkataan, saya mendapat sebuah perkataan, politisi-politisi yang jahat, ya yang niatnya buruk itu bagaikan monyet. Monyet itu seperti apa? Kalau dia dapat apa yang dia inginkan, makan bareng-bareng, begitu dia nggak dapat, dia berantem. Begitu ngerusak bareng-bareng, begitu dia nggak dapat, habis dia berantem sesama dia. Nah, jangan. Kita berharap di Indonesia ada politisi-politisi yang baik, yang tulus terhadap negerinya, termasuk dakwah dai. Tuluslah kita terhadap negeri kita. Jangan dakwah karena harta, gara-gara pengen popularitas, gara-gara pengen jabatan. Akhirnya sesama yang berdakwah ini berbentur. Kadang-kadang yang bikin kita berbentur ini bukan karena beda pendapat, beda pendapatan. Ya, perbenturan ini bukan karena beda pendapat, beda pendapatan. Nah, kalau sama-sama tulus, sama-sama ikhlas, selama sama-sama benar, selama sama-sama dalam jalur yang hak, dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak akan berbenturan. Toh PR kita masih banyak. Apa yang harus diberbenturan? Apa yang harus diperebutkan? PR kita masih banyak. Saya ini miris sekali. Saya dapat informasi dari guru saya Al-Habib Segaf Baharun. Ya, ada satu penelitian. Yang menarik, orang penelitinya ini datang ke Habib Segaf. Diteliti apa? Kadang-kadang kan ya kita terlena ngelihat ramainya jumlah jamaah majelis taklim, ramainya yang hadir haul dan lain sebagainya, kita terlena. Ternyata ada satu penelitian yang meneliti berapa jumlah Muslim Indonesia yang tersentuh majelis, yang dibawa bimbingan ustadz, bimbingan kiai. Ini fardhu ain. Belajar ilmu agama ini fardhu ain, bukan sekedar formalitas. Fardhu ain. Belajar ilmu agama, cara wudhu, cara sholat, cara taharah dan lain sebagainya, fardhu ain. Berapa sih yang tersentuh majelis, tersentuh pesantren, yang dibawa bimbingan pesantren, dibawa bimbingan majelis? Kalau kita lihat, banyak. Buktinya acara hol rame, acara maulid rame, majelis-majelis banyak yang besar. Ya akhi, ternyata dari 200 juta lebih. Ya, info yang saya dapatkan dari Habib Segaf, hanya 15% yang tersentuh majelis. 15% ya ikhwan. Ya, 85%-nya tugas siapa? Kok sempet-sempetnya kita baru dapat target 15%, merasa sudah sukses sampai sikut-sikutan, gara-gara fanatisme ormas, gara-gara fanatisme golongan, gara-gara kepentingan pribadi, gara-gara ini dan itu, gara-gara mungkin yang ini nerima dari ini, nerima dari itu. 85% PR kita. Begitu banyak, masih sempat kita ribut satu sama lain. Itu mereka-mereka yang tatoan-tatoan yang di pinggir jalan, anak-anak pang, mereka umatnya Nabi Muhammad. Kewajiban kita buat ngajak mereka. Mereka yang narkoba, mereka yang di tempat perzinahan, itu umatnya Nabi Muhammad. Kewajiban kita untuk mengenalkan mereka syariatnya Nabi. Kadang-kadang mereka itu ya di jalan-jalan, mereka di tempat mereka gunakan narkoba, mereka melakukan perzinahan, mereka main judi. Kadang-kadang bukan karena ya mereka nggak mau kenal Islam, bukan, nggak ada yang ngajak. Saya pengalaman.
Saya pengalaman, saya bicara ini bukan teori, saya pengalaman. Saya alhamdulillah setahun jadi santri pondok pesantren Mabes Polri. Mungkin ada yang mau daftar di sini jadi santri pondok pesantren Mabes Polri. Penjara, santri pondok pesantren Mabes Polri. Setahun saya di penjara. Ya semua paham lah. Saya satu kamar bersama Walid Habib Rizik. Apapun yang terjadi itu, kita semua udah paham. Ini tidak lepas dari unsur politik. Ya, tapi di dalam saya dapat hikmah yang luar biasa. Tahta tayyil agdar asrar. Tahta tayyil agdar asrar. Di balik lipatan-lipatan takdir ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tahta tayyil agdar asrar. Ya. Luar biasa. Di dalam saya dapat pelajaran dakwah. Kita ditaruh di blok narkoba. Isinya banyak pecandu narkoba, isinya banyak kartel narkoba, pengedar narkoba, dan di Mabes ini tanggapan-tanggapannya yang kakap, yang besar. Barbuknya nggak sedikit, vonisnya nggak sedikit. Mereka tatonya sebagian dari kepala sampai kaki. Mereka sebelumnya nggak kenal sholat, jarang, hampir tidak pernah sholat, nggak kenal puasa. Tapi begitu disentuh, dibimbing, dibina, habis subuh Walid Habib Rizik ngajar tasawuf, Tajul Arus Imam Ibn Athaillah, tapi dengan bahasa yang sangat sederhana beliau sampaikan. Nah, kelebihan beliau itu membuat yang sulit jadi mudah. Kemudian Ustadz Sobri yang satu kamar dengan kita habis asar baca hadis, beliau 8 bulan di dalam, saya setahun di dalam. Habis maghrib itu baca ratib, sampai mereka hafal ratib, alhamdulillah ratibul atas. Habis itu baca Safinatun Najah, dan sampai kita sampai akhir bab janaiz hampir hatam, tinggal 2-3 bab lagi itu saya keluar. Karena sebelumnya saya baca Insanul Kamil dulu, menjelaskan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pengalaman, tahadutsan min ni'mah, pengalaman untuk jadi pelajaran. Kemudian malam kita buka pengajian Iqra, ya. Kemudian kadang-kadang malam Jumat kita, Ustaz Sobri itu mimpin sholat tasbih bersama, setelah itu munajat. Saya sempat beberapa kali juga mimpin. Itu luar biasa ya ikhwan, luar biasa. Mereka begitu dirangkul, yang tadinya tidak sholat, nggak kenal sholat, begitu dirangkul, disentuh hatinya, dikenalkan tentang Allah, Rasulnya, tentang indahnya Islam, tentang bagaimana iman kepada yaumil akhir, apa persiapan kita. Yang tadinya nggak tahajud, yang tadinya tidak sholat, berubah tahajudnya bahkan jadi rajin. Malu gitu kadang-kadang yang ustadz-ustadz ini, yang santri-santri malu kalau melihat tahajudnya mereka. Yang tadinya nggak pernah puasa, begitu Ramadan bilang, Habib saya pertama kali tahun ini puasa Ramadan. Di perjuangan. Nah, bukan hanya puasa Ramadan, selesai Ramadan lanjut somsitnya. Habis itu bahkan sebagian lanjut puasa Daud. Kita aja thalibul ilm jarang dan dari kita yang puasa Daud. Masya Allah. Ya, sebagian yang masuk belum bisa baca Al-Quran. Kita buat program baca Al-Quran. Masya Allah. Ya, ada yang masuk Iqra 1, 2-3 bulan, Iqra 3. Masuk akhirnya begitu Iqra 3, khatam Iqra 6. Nah, bisa baca Quran. Akhirnya dia berhasil entah lewat jalur apa ngubungin orang tuanya, dicerita kepada kami, Bu, alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran, Iqra sudah khatam Bu di sini, alhamdulillah. Jawaban ibunya apa? Masya Allah, nah luar biasa ya, luar biasa. Kenapa nggak dari dulu kamu masuk penjara bareng Habib katanya? Ibunya malah bersyukur anaknya di penjara. Artinya apa yang mereka butuh sentuhan. Mereka betul kita rangkul. Ini harusnya jadi bentuk cinta kita kepada tanah air. Negeri kita nggak bakal beres kalau anak-anak mudanya masih dijangkit dengan penyakit masyarakat, entah judinya, minuman kerasnya, pelacurannya, perjudiannya, narkobanya. Mari tuangkan rasa cinta kita kepada tanah air dengan mengajak mereka kembali kepada jalurnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita jangan mimpilah bicara mau memenangkan kontestasi politik untuk melegalisasi syariat ke dalam undang-undang, dan itu terbuka di konstitusi kita, boleh-boleh saja. Jadi kalau ada orang yang bilang misi menegakkan syariat di Indonesia itu enggak NKRI, dia nggak ngerti konstitusi. Berarti konstitusi kita nggak melarang kok. Buktinya ada bank muamalat, buktinya ada konun jinayat di Aceh, di Padang juga saya dengar sebentar lagi akan disahkan atau sudah disahkan. Kemudian juga ibadat ada terundang-undangkan di sini. Konstitusi kita nggak anti syariat. Bagus perjuangan untuk menerapkan syariat di dalam perundang-undangan kita. Ini bagian dari cinta kepada tanah air.
karena membawa nilai-nilai baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan nilai penyelamat dunia dan akhirat. Nah, itu merupakan bentuk rasa cinta yang terbaik pada tanah air kita. Tapi jangan lupa, kita jangan hanya bicara di tataran atas. Nggak mungkin kita sampai ke tataran atas kalau di bawahnya berantakan. Perjuangan ini harus imbang. Tataran atas harus diperjuangkan, tataran bawah juga harus diperjuangkan. Ini cara kita yang benar dalam mencintai bangsa kita. Termasuk tadi, cara kita kalau cintai anak, anak kita berbuat sesuatu yang nggak baik, larang. Omelin, tegur. Larang, omelin, tegur. Itu cara kita cinta kepada anak kita. Ya, anak kita tahu melakukan maksiat, omelin daripada dia rusak. Anak kita tahu ya, pacaran, tegur, omelin daripada dia rusak. Jangan bilang kesian, nggak tega. Jangan begitu ngomelin anak, negur anak dibilang dia nggak cinta kepada anaknya. Lah, justru ngomelinnya dia itu bentuk rasa cintanya kepada anaknya. Begitu juga dalam konteks negeri kita. Ya ikhwan, Imam Syatibi dalam Muwafaqat mengatakan, ya maqasid syariah yang 5 ini, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. 5 ini tidak bisa terwujud dengan baik kecuali kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. 5 ini bukan hanya maqasid syariah, tapi maqasid daulah. Maksud berdirinya negara ini menjaga 5 hal ini. 5 hal ini terjaga, negara baik berarti. Bukan hanya maqasid syariah, maqasid daulah juga sebetulnya ini. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu yang bisa menjamin keberlangsungan jalannya 5 hal ini. Maka cara kita mencintai yang baik, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan jual agamamu, jangan jual bangsamu dengan dalih tanah air, kemudian kau diamkan kemungkaran, kau diamkan korupsi, padahal itu yang merusak bangsa. Kau diamkan komunisme, padahal itu yang merusak bangsa, bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila. Kemudian kau diamkan pelacuran dan lain sebagainya, itu merusak bangsa. Jangan, itu namanya kau nggak cinta kepada tanah air. Kau bohong, kau dusta. Cinta tanah air hanya di lisanmu. Kalau kau cinta kepada anakmu, andai kata kemungkaran itu terjadi kepada anakmu, kau akan tegur, kau akan marah. Tentunya dengan tahapan-tahapannya, dengan regulasinya. Amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya, ada hukum-hukumnya, ada adabnya, ada syaratnya. Nggak sembarangan. Tapi itu adalah bentuk kecintaan kepada tanah air kita. Jangan malah sebaliknya, gitu, orang vokal melawan kemunkaran dengan berbagai caranya, ya, baik dari cara menasihati secara langsung atau menggunakan hak konstitusinya untuk menyampaikan melalui media, melalui demonstrasi. Demonstrasi itu konsekuensi dari negara berdemokrasi. Ya, Anda kalau nggak mau melarang demonstrasi yang betul, ya, ada juga demonstrasi yang nggak baik juga ada. Demonstrasi yang dukung kemunkaran dan demonstrasi yang haram itu. Tapi kan ada demonstrasi yang tujuannya melawan kemunkaran. Selama dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan negara, itu bentuk kecintaan kepada tanah air. Jangan malah dianggap sebagai anti NKRI. Salah. Anti kemunkaran yang dilakukan kepada penguasa itu bukan berarti anti terhadap negara. Justru itu rasa cinta terhadap negara. Manakala ada orang yang mengorbankan dirinya dengan segala resiko, tetap menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, ini yang ingin saya. Kemudian yang terakhir, ya, bentuk cinta kita kepada negara. Mari kita jaga persatuan. Mari kita jaga persatuan. Kita punya 3 pilar negara dan 1 nasar negara. Ya, kalau pandangan Al-Walid Habib Rizik, yang lebih tepat dengan rasa cinta beliau kepada tanah air sebetulnya bukan 4 pilar negara. Beliau pernah diminta untuk paparkan tentang 4 pilar negaranya di MPR. Jadi lucu kalau orang anti NKRI, anti Pancasila diminta paparkan 4 pilar negara di MPR. Zamannya Taufik Kemas, suaminya Megawati. Beliau paparkan pemaparan tentang 4 pilar negara di MPR. Ini harus dicatat oleh sejarah. Nah, jadi lucu orang ini bilang anti Pancasila, paparkan 4 pilar negara di MPR. Tapi beliau belakangan memantapkan pandangannya, mengatakan sebetulnya yang lebih tepat bukan 4 pilar negara, 3 pilar negara, 1 dasar negara. 3 pilar, 1 dasar negara apa? Karena dasar lebih kuat dari pilar. Pilar itu tiang, dasar itu fondasi. Nah, 1 dasar negara Pancasila. 3 pilar negara, ya, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, sama Undang-Undang Dasar 45. Ini 3 pilar negara. Dasar negaranya Pancasila. Pilar negara itu tiang. Dasar negara itu adalah fondasi. Fondasi lebih kuat dari tiang. Jadi ini perbedaan mustalahat, tapi ada makna yang substansial di situ. Nah, jaga betul, jangan cuma dijadikan bahan jualan.
Kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika, terapkan betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Jaga keberagaman kita, bukan hanya keberagaman antar suku, ya, bukan hanya keberagaman antar umat beragama, tapi keberagaman sesama umat Islam juga mesti dijaga. Saya heran, saya nggak habis pikir. Kadang-kadang ada orang bicara toleransi, bicara Bhinneka Tunggal Ika, bisa duduk berdampingan dengan antar umat beragama, bagus, selama tidak ada peperangan, kita santun dengan orang zimmi, itu sesuatu yang bagus yang diajarkan oleh syariat. Tapi saya herannya kok sesama umat beragama musuhannya luar biasa, ya. Beda agama toleransi bagus, sesama umat beragama gara-gara beda ormas, cuma beda cara, kok nuduh radikal, ya, nuduh anti NKRI, anti Pancasila, anti kebinekaan. Ada dusta atas nama toleransi, dusta atas nama kebinekaan. Kalau kamu konsisten dengan kebinekaan, ya, jagalah kebinekaan itu sama umat beragama terdahulu sebelum dengan yang lainnya. Sama saudara saja nggak mau menghargai kebinekaan, apalagi dengan yang lainnya. Jangan-jangan hanya jadi jualan saja. Mari kita bertulus dalam berbineka, tulus dalam berbineka, berbineka dalam arti menerima keberagaman, menjaga keberagaman, menghargai keberagaman, bukan mencampur adukan. Islam nggak pernah mengajar kita mencampur adukan. Agama tetap kita sebagai muslim, inna dina indallahil Islam, yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, selain Islam nggak benar. Tapi kita menghargai agama-agama lain. Kita duduk berdampingan damai dengan mereka. Mereka susah, saling bantu. Jangan lihat apa agamanya, orang susah bantu apapun agamanya. Nah, tapi kalau bicara soal keberagaman lintas agama, harusnya sesama muslim lebih bisa lagi untuk menghargai perbedaan, lebih bisa lagi untuk menghargai keberagaman. Nah, jangan cuma gara-gara ngeritik pemerintah terus dibilang anti NKRI, kadzab, bohong, dusta. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Jadi tadi ada 3 dengan berbagai tafsilatnya, apa yang bisa menumbuh suburkan cinta kita terhadap tanah air. Kemudian berikutnya, cintailah negeri kita dengan cara yang benar. Cintailah negeri kita dengan cara yang tepat, bukan hanya cinta di lisan saja, tapi cinta betul-betul dengan perbuatan, mempersembahkan yang terbaik untuk negeri kita. Berkorbanlah buat negeri kita, tapi jangan korbankan negeri kita. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wal afu minkum. Afwan, tadi sinyal di Yaman ada kendala sedikit, Habib. Nah, sudah selesai materinya. Silakan lanjut ke tanya jawab atau sisi-sisi berikutnya. Gimana, Habib? Sudah selesai, Habib? Nah, sudah selesai. Afwan, Habib, atas kendalanya tadi karena tiba-tiba sinyal putus dan alhamdulillah kesambung kembali. Mohon dimaklumi karena di Yaman sinyalnya sangat lemah sekali, kita tahu semua. Alhamdulillah ada sedikit pengalaman sehingga saya ada sedikit potongan yang tidak saya dengar tadi. Habib. Nah, alhamdulillah kita semua telah mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Hanif terkait bagaimana bukan menumbuhkan kata Habib, akan tetapi bagaimana bisa ia tidak cinta terhadap negaranya. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, sebagaimana Rasulullah tatkala datang ke Mekah, ke Madinah, Rasulullah SAW awda' rahilatahu bihubbiha, karena kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap tanah airnya. Nah, Habib Hanif di sini menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW dijadikan role model, dijadikan contoh uswah hasanah bagaimana kita menumbuhkan cinta kita terhadap tanah air kita. Kurang lebih begitu ulasan yang beliau sampaikan panjang lebar tadi. Ada juga beliau membahas tentang bagaimana mencintai tanah air, ya, ini dengan menginginkan segala kebaikan yang kita cintai itu. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, mungkin sekitar 2 atau 3 orang. Untuk para audiens bisa mengangkat tangannya dengan emot mengangkat tangan agar kita mempersilahkan agar bertanya. Baik, untuk yang pertama saya kasih kepada Khalis Majid. Ya, saya akan buka mic dan mempersilahkan Khalis untuk bertanya kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rokso Habib izin bertanya, Ahlan wasahlan. cara menyikapi orang yang merasa dirinya paling cinta dengan negara ataupun bangsa sendiri, akan tetapi dia tuh jauh dari syariat ataupun agama Islam, itu bagaimana Habib? Afwan sebelumnya. Nah, ya marhaba. Jawab dulu atau ditampung dulu nih pertanyaannya, moderator? Silahkan dijawab Habib satu-satu. Baik, jazakallah khair akhi Khalis Majid atas pertanyaannya. Begini, satu hal yang mesti kita paham, pinter itu bagus, ngerasa paling pinter nggak bagus. Ya, baik itu bagus, tapi ngerasa paling baik nggak bagus. Ya, alim itu bagus, ngerasa paling alim nggak bagus. Ya, man dhanna annahu alim bahwa jahil, ngerasa dirinya alim maka dia bodoh. Karena orang alim nggak ngerasa dirinya alim. Ya, kaya bagus kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk memberikan manfaat kurang, merasa paling kaya nggak bagus. Nah, cinta ini bagus. Tapi kalau ditunjukkan ekspresi ke orang lain, ngerasa paling cinta sampai-sampai orang lain dianggap nggak cinta. Nah ini nggak tepat, nggak bagus. Ini sikap yang tidak tepat, yang tidak bagus. Apalagi kalau cara mencintainya salah di dalam cara mencintai. Ini yang tadi Anda katakan, cintanya ABG, cinta monyet. Salah dalam cara mencintai. Sampai dia sebagai muslim nggak mengindahkan tuntunan syariat di dalam cara mencintai mahbubnya, kekasihnya. Nah, maka bagaimana cara menyikapi orang seperti itu? Cara menyikapinya ya didakwahi, diberikan pemahaman. Itu objek dakwah. Mesti kita berikan pemahaman. Kalau dia tidak tahu, maka berikan pemahaman. Bahwasanya nggak seperti itu. Kita jangan merendahkan orang lain, jangan menganggap orang lain nggak cinta, hanya kamu saja yang cinta. Jangan menganggap ormas lain nggak cinta terhadap NKRI, hanya kamu saja yang cinta kepada NKRI. Jangan, berikan pemahaman. Yuk sama-sama kita sinergi, daripada saling muding. Apa sih manfaatnya saling muding? Manfaat saling merasa paling, apa sih manfaatnya saling merasa paling? Mendingan kita sinergi, bangun di bangsa. Bangun bangsa ini, bangun ekonominya, bangun pendidikannya, bangun syiarnya, bangun dakwahnya, bangun akhlaknya, bangun moralnya. Berikan pemahaman supaya terbuka. Insya Allah kalau merasa paling cintanya itu didasari karena sikap tidak tahu, maka insya Allah akan bisa sembuh dengan cara diberitahu, diberikan pemahaman secara tulus, secara baik. Walaupun kadang-kadang zahirnya nggak dengar. Kadang-kadang kita nasihatin orang zahirnya dia pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Tapi kalau yang kita sampaikan hak, itu sebuah kebenaran, minimal akan membuat dia menjadi terenung ketika dia sendiri. Ya, ketika depan kita ekspresinya nolak, tapi yang kita sampaikan hak itu akan menemukan jalannya untuk sampai ke hati, akan menemukan jalannya untuk sampai ke pikiran. Ketika dia sendiri, hatinya akan ngomong, oh benar juga ya, betul juga ya. Jadi itu objek dakwah yang perlu diberikan pemahaman, disadarkan bagaimana cara mencintai yang benar. Nah, tapi yang problem ini, kalau yang tadi saya katakan, motifnya udah beda pendapatan. Karena di lapangan saya temukan yang motifnya ini udah beda pendapatan. Urusan saingan sama-sama jual sarung bahasanya. Yang ini jual sarung, yang ini jual sarung. Akhirnya sama sesama tukang sarung saling menjatuhkan. Nah ini repot ini, motifnya hasad. Kata Imam Syafi'i, kullu adawatin qad turja imatatuha illa adawata man adaka bil hasadi fa inna fil qalbi uqdatan uqidat ila akhiril bait. Kata Imam Syafi'i, setiap permusuhan itu diharapkan kesembuhannya kecuali permusuhan yang diakibatkan karena hasad, dengki, iri. Sulit, berat. Itu hatinya diikat, dibelenggu. Yang bisa buka hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana selain kita ingatkan, kita sadarkan, doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan ya nggak usah dipeduliin. A'rid, berpaling darinya. Nah, terus buktikan cintamu kepada negara dengan cara-cara yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda rasa itu ya? Wa ma'alaina ilal balagh, yang kita bisa lakukan hanya menyampaikan hidayah dari Allah. Doain biar sadar sambil kita berpaling, mau ngapain diurusin pusing. Kita
Ya, kalau punya target itu harus fokus, jangan nengok kiri kanan. Nah, Baik, terima kasih Habib dan terima kasih juga kepada Khalis Majid. Untuk pertanyaan kedua, kita akan lempar kepada saudara Hudzaifah Sinambela. Nah, untuk saudara Hudzaifah untuk mengaktifkan audio untuk bertanya kepada Habib. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Habib. Nah, ya marhaba. Ya, ada sedikit yang mau saya tanyakan. Nah, Tentang 15% masyarakat yang tidak tersentuh oleh kajian-kajian gitu Habib ya. yang tersentuh 15%. Oh ya, yang tersentuh dengan kajian ya Habib. Afwan. Yang artinya itu, yang di bawah bimbingan ustadz, di bawah bimbingan Ya. kiai secara intens, ikut majelis dan lain sebagainya. Nah, Habib, nah. Artinya sekitar 85% lagi nggak tersentuh Habib ya. Ya, tidak, ya. Nah, Jadi bagaimana solusinya menurut Habib? Kan 85% itu jumlah yang banyak itu Habib. Bagaimana solusinya? Sekian dari saya, mana tahu ada yang salah ucapan saya, mohon apa keterangan Habib penjelasan. nah. Jazakumullah khairul jaza. Siapa namanya? Hudzaifah. Allah yabarik fiik wa razaqakallah sirran min asrar sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Insyaallah. Jadi saya mau garis bawahi dulu, ini info saya dapat dari guru saya Al-Habib Segaf Bahrun, hafizahullah taala wa ra'a, rektor Institut Darul Lughah wa Da'wah. Beliau mendapatkan dari salah satu orang yang melakukan penelitian, melakukan riset. Jadi 85% ini tidak tersentuh majelis, artinya tidak di bawah bimbingan ustadz, di bawah bimbingan kiai, di bawah bimbingan habib. Mereka awam saja, umum saja, begitu saja. Nah, saya sebelum menjawab, saya mau lihat dulu kita supaya kita makin terbuka. Saya kasih contoh indikator yang sederhana kebenaran studi ini. Walaupun saya nggak lihat secara langsung, saya dengar dari guru saya, tapi saya yakin indikator sederhana kebenaran studi ini. Lihat YouTube aja, nggak usah yang lain. YouTube yang trending di YouTube setiap hari itu kan mencerminkan banyaknya penonton, mencerminkan banyaknya respon, komentar, like dan lain sebagainya. Hampir setiap hari yang trending di YouTube imma hal-hal yang sifatnya ada unsur maksiat, aurat terbuka dan lain sebagainya, imma olahraga, imma musik. Ya, hampir tidak pernah, jarang sekali kajian satu ustadz, kajian satu habib, kajian satu kiai sampai masuk ke trending. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, video-video yang ditonton sampai puluhan juta, ratusan juta, apalagi jarang sekali isinya itu video yang islami, kajian islami, ya, pengajian, ilmu agama dan lain sebagainya. Tapi lihat video-video yang lagu, ada yang sampai 200 juta lebih dan lain sebagainya. Saya nggak bicara sholawatan ya, kalau sholawatan kan ini masuknya seni dan ibadah dakwah juga, tapi saya bicara kajian ilmu. Dan itu pun kalau bicara sholawatan tetap ya, kalau dibandingin dengan konten-konten lain masih kalah jauh dari segi kuantitasnya. Nah, ya, jadi itu contoh sederhana aja bagaimana kecenderungan masyarakat kita terhadap ilmu agama itu masih minim sekali. Bayangkan tokoh sekelas Ustadz Abdus Somad yang dai sejuta umat, setiap datang ke satu daerah ya disambut jutaan orang, ratusan ribu sampai puluhan ribu orang setiap datang ke satu daerah. Nggak ada artis disambut kayak beliau. Atau yang lain-lainnya, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita kalau datang satu daerah tablik akbar luar biasa. Ya. Subscribernya di YouTube berapa? 2 juta lebih dikit. Subscribernya di YouTube.
Bandingkan dengan artis-artis, bandingkan dengan youtuber-youtuber yang lain. Ini indikator sederhana, saya kasih contoh indikator sederhana, bahwasanya minimnya kecenderungan kita. Belum lagi indikasi-indikasi yang lain. Bagaimana ketika sholat Jumat, jalanan masih rame, pasar masih rame, dan lain sebagainya. Ketika majelis taklim, ya yang di majelis rame, tapi yang di luar jauh lebih rame, yang lalu lalang dan lain sebagainya. Ini indikator sederhana bahwasanya PR kita masih sangat banyak. Caranya bagaimana? Kemarin Habib Sayyidul Ustaz Habib Segaf Harun datang ke Al-Walid Habib Rizik ke Petamburan silaturahmi sekaligus mendiskusikan masalah ini menarik. Kira-kira bagaimana solusinya? Ya tadi itu solusinya kita mesti bersatu, sinergi, bahu membahu. Kalau bahasa Habib Bakar masyhur, inqadh ma yumkinu inqadhuhu, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Jadi jangan sibuk meributkan yang sudah ada. Dakwah yang sudah ada, selama dia benar, selama dia nggak melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama nggak melanggar syariat, biarkan dengan berbagai inovasinya, dengan berbagai variasi majelis dan lain sebagainya, selama nggak melanggar adab, akhlak, syariat, nggak ada masalah. Jangan meributkan yang ini. Mari kita sibuk yang belum kena ini loh, bagaimana caranya? Yang belum kena ini loh, bagaimana kita sentuh? Yang belum kena ini loh, bagaimana kita rangkul? Perbanyak majelis, masuk ke pelosok-pelosok, perbanyak madrasah-madrasah diniyah, perbanyak pesantren-pesantren, saling dukung satu sama lain, saling sinergi satu sama lain. Dengan ini saya yakin insya Allah perkembangannya akan semakin cepat, karena ini bagaikan jaring yang kalau ditebar nyangkutnya ke sana sini. Satu ini sinergi dengan ini, maka jaringnya kemana-mana, masing-masing punya simpul umat, masing-masing. Wah, luar biasa. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan kalau ormas Islam saja mau konsisten meletakkan kepentingan Islam di atas kepentingan ormasnya, kepentingan dakwah di atas kepentingan ormasnya, kepentingan Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas kepentingan ormasnya. Ormas Islam mau saja melakukan ini, sehingga tidak meributkan lagi masalah khilafiyah, sehingga tidak main tuding cuma gara-gara perbedaan sikap politik, sehingga punya kepedulian, nggak hanya marah ketika ormasnya yang dihina, agamanya yang dihina dia marah, syariatnya yang dihina dia marah. Kalau semua ormas Islam begini saja selesai, sinergi kita akan sangat mudah, dan ini akan mempercepat langkah kita untuk menjangkau apa yang tidak bisa terjangkau. Jadi kunci utama dan pertama adalah bersatu dan sinergi, sadar PR kita ini terlalu banyak sehingga nggak usah meributi yang sudah ada, sibuk saja menjangkau apa yang belum terjangkau. Nah, terima kasih kepada Habib Hanif dan kepada penanya Viva Sinambela. Dan untuk penanya terakhir, saya kasih kepada Tengku Zaidul Bariza untuk kepada beliau untuk menyalakan audionya atau bertanya kepada Habib. Silahkan. Ahlan wa sahlan Tengku dari Aceh, kakak tertua kita di Indonesia. Assalamualaikum. Silakan Zaidul Bariza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Bib, kami dari Aceh, dari santrinya Abu di Kutagung Bib, yang sempat waktu itu Abu bersilaturahmi ke tempat Sayyidul Walid Habib Rizik Syihab di Mekah. Ahlan wa sahlan, salam untuk Abu. InsyaAllah Bib. Afwan Bib, ini masih mengenai tentang 15% masyarakat Indonesia yang tersentuh majelis dan dunia pesantren Bib. Jadi kalau kita tanggapi tentang kasus ini, banyak kejadian-kejadian dan cekcok yang terjadi antara ormas A dengan B. Bahkan mungkin di kalangan tungku-tungku ataupun ustadz-ustadz, ataupun misalnya khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama A dengan ulama B. Sehingga perbedaan pendapat ini menimbulkan satu momok di masyarakat awam. Misalnya masyarakat awam menilai, ini khusus ya Habib ya, masyarakat awam menilai Habib Rizik Syihab, Habib Hanif, dan Habib Bahar ini luar biasa dalam berdakwah, luar biasa dalam menanggapi isu-isu kekinian di bangsa kita. Nah, kemudian ada Habib-Habib ataupun abu-abu yang kadang-kadang beliau hanya bisa mendoakan. Namun masyarakat Indonesia ini menganggap bahwa abu-abu ataupun tungku-tungku ataupun para habaib yang mendoakan tidak mendukung nih Habib Rizik dan Habib Bahar. Ini kasusnya mindsetnya Habib untuk memperbaiki
model-model awam seperti ini? Bagaimana sikap kami anak-anak muda, sikap kami milenial dalam menanggapi isu-isu kekinian seperti ini, Bib? Afwan, Bib. Mohon maaf kalau Nah. ada kesalahan. Terima kasih, Bib. Terakhir, mohon doa dan izin untuk menyampaikan salam buat Habibana Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah. Ana juga pernah dalam FPI, Bib. Dan Masya sekarang Allah. masih. Allah barik fikum. Allah barik fikum. Amin. Syukran, Bib. Baik, langsung saya jawab ya, moderator. Ya Habib, silakan Habib. Nah, jazakallah khair Tengku atas pertanyaannya. Nah, tadi berarti mindset ya, bagaimana kita merubah mindset masyarakat awam, khususnya mungkin di Aceh kali Tengku ini, karena perjuangan masyarakat Aceh ini luar biasa, tegas. Orang-orang Aceh ini tegas, luar biasa. Mudah-mudahan Aceh dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, bagaimana merubah mindset masyarakat awam? Nah, yang mengatakan para ulama-ulama yang hanya mendoakan ini nggak mendukung, nggak ikut berjuang. Ya, kalau mindset urusan pikirannya tadi, kembali ke tadi, berarti kita mesti memberikan pemahaman yang baik kepada mereka bahwasanya di dalam berjuang ini nggak harus satu warna. Nggak harus satu warna. Di dalam perjuangan ini ada taksimul adwar wal wadhaif. Ada pembagi-bagian tugas dan peran. Ya, kalau contoh sederhana dulu dari Al-Walid Habib Rizik, kalau semuanya nanam padi, siapa yang berantas hama? Kalau semuanya berantas hama, siapa yang nanam padi? Nah, sehingga perbedaan metode pola perjuangan ini adalah sebuah keniscayaan, keharusan, kebutuhan. Nah, begitu pula guru saya Abu Al Habib Zain Baharun juga waktu itu mengatakan kepada saya dan kepada kami, ya, ibarat sebuah kuah marak sop itu nggak akan jadi sebuah sop kalau hanya kentangnya saja, hanya wortelnya saja, atau hanya airnya saja, hanya garamnya saja. Kapan dia menjadi sebuah sop? Ketika dia dipadukan, disatukan dengan racikan yang tepat, menjadilah sebuah sop. Nah, begitulah perbedaan di tengah-tengah kita. Perbedaan cara berjuang. Ada orang-orang sepuh, ulama-ulama yang memang dia fokus jaga pesantren. Kalau dia turun ke lapangan, maka berisiko pesantrennya dengan santri ribuan akhirnya bisa bermasalah. Kalau pesantrennya bermasalah, dikorek-korek, nanti akhirnya keberlangsungan pendidikannya jadi kacau. Maka dia mendukung dengan cara doa, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu bagus, jangan diremehkan. Fungsi doa ini jangan diremehkan. Ya, Al-Walid Habib Rizik selalu bilang kepada kami, kata beliau, saya ini kenapa Allah kasih kekuatan? Salah satunya diantaranya adalah barakah sebentar. Di antaranya karena sebentar, tadi ada telepon masuk, saya putuskan. Di antaranya karena barakah itu doa, berkahnya doa, doanya orang-orang soleh, doanya ulama, doanya umat Islam. Di mana tempat saya rasakan mendoakan, dari ketika saya hijrah sampai ketika di penjara, yang lutuf Allah datang, pertolongan Allah datang, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah ini berkat doanya mereka. Sehingga peran doa jangan pernah dikucilkan, peran doa jangan pernah dianggap remeh. Beliau Nabi SAW mengatakan doa silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nabi pakai bahasa silah, Nabi pakai bahasa silah, senjata, artinya dengan doa itu dia bisa melawan, dengan doa itu dia bisa bangkit, dengan doa itu dia bisa merobohkan musuh, dengan doa itu dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Jadi nggak main-main. Jadi jangan sampai salah paham. Ya, banyak ulama-ulama kita yang mendukung dengan caranya, mendukung dengan keifiyahnya. Di antaranya mendukung dengan cara berdoa. Maka mereka-mereka yang berdoa, jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.
Sekali lagi PR kita banyak, kita bagi-bagi tugas. Ada yang fokus dengan pesantrennya, ada yang fokus dengan dakwahnya, ada yang fokus masuk ke pelosok-pelosok seperti kawan-kawan Hidayatullah, masuk ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan untuk mengenalkan Islam kepada mereka. Di Papua juga ada sekelompok orang yang fokus dakwah masuk ke hutan-hutan. Di Jambi masuk ke suku anak dalam dan lain sebagainya. Oh, ada yang fokus dengan amar ma'ruf nahi munkarnya, ada yang berjuang ya dengan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keberagaman di dalam perjuangan yang merupakan sebuah keniscayaan, dan keberagaman ini sangat kita butuhkan untuk saling melengkapi, sehingga pemahaman ini harus kita tularkan ke masyarakat agar tidak salah paham di dalam mengartikan perbedaan cara di dalam berjuang. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Hanif dan juga kepada penanya Tengku Saidul Bariza. Dan sepertinya telah berakhir sesi daripada apa yang disampaikan daripada Habib Hanif tentang menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Baik, saya sebagai moderator izin undur diri karena setelah ini akan dipimpin oleh MC yaitu Saudara Bukhari Akmar. Saya Abdul Rashid selaku moderator hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan kepada narasumber kita Habib Hanif Al-Aktos yang telah menyampaikan seminar kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mendapat berkah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Aktos. Kepada Habib Hanif, kepada Habib Hanif, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kawan-kawan PPI, AMI dan lain sebagainya bisa terus istiqamah di dalam menebarkan manfaat dan kebaikan. Maka closing statement saya yang pertama, mari tumbuh suburkan cinta tanah air kita dengan faktor-faktor yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, karena ini sesuatu yang dituntut oleh syariat. Kemudian yang kedua, karena indahnya tanah air kita, maha suci sang pencipta keindahan ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya karena Allah banyak memberikan kita kenikmatan melalui tanah air kita tercinta, maka sudah sepatutnya kita mencintai tanah air kita dan kita memperjuangkan tanah air kita dengan apa yang kita miliki dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua tadi seperti kami sebutkan, cintailah tanah air dengan cara yang benar. Nah, perjuangkan tanah air, berkorban untuk tanah air, jangan mengorbankan tanah air kita. Nah, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Indonesia Allah jadikan sebagai baldatun thayyibah, baldatun salihah, baldatun mubarakah, dan Allah jaga zahir serta batinnya, serta mudah-mudahan Indonesia semakin mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui ajaran-ajaran yang luhur. Terima kasih kepada Habib Hanif. Langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Aktos. Kepada Habib kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا جسما وقلبا وروحا، اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وحسن كل مطلوب يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والمشركين. اللهم امنا في دورنا، اللهم امنا في دورنا، اللهم امنا في دورنا واصلح ولاة امورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك، وارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل
والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan terakhir kita bacakan Fatihah buat salah satu ulama di Indonesia, yaitu yang pertama almarhum Kiai Haji Mahfud Syaubari, yang hari ini baru saja meninggal dunia. Santri-santri beliau, putra-putra beliau ada Gus Aab, dulu kawan saya di Al-Ahqaf, Gus Zain, adiknya Gus Aab, dan adik-adiknya banyak di Al-Ahqaf. Hari ini Kiai Mahfud semalam meninggal dunia, dan sebelumnya istrinya, hanya beda hari dengan istrinya. Begitu pula mantan Ketua Umum Rabitul Alawiyah yang saat ini menjabat jadi Ketua Majelis Syura Rabitul Alawiyah, Al-Habib Zain bin Umar bin Sumit, orang tuanya para habaib Indonesia, yang baru juga meninggal dunia. Saya minta barakahnya baca Fatihah untuk semua yang hadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'ala darajati fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi foto. Jadi diharapkan kepada semua peserta untuk menghidupkan kameranya karena sebentar lagi kita akan mengadakan sesi foto bersama. Ini bagaimana fotonya nih? Jauh-jauh. Baiklah, kita akan mengadakan sesi foto. Foto akan saya screenshot nanti sebanyak 5 kali. Jadi diharapkan kepada peserta untuk bersiap-siap. Saya akan menghitung sampai 3. Insyaallah akan saya screenshot dari sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto kita kali ini, maka berakhir pula acara kita kali ini. Terima kasih kepada Habib Hanif yang telah menyampaikan materinya pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau mendapatkan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili panitia, seluruh panitia di sini. Mohon maaf kepada Habib apabila ada kendala dari awal acara hingga akhir. Maklumlah tadi ada sempat keluar dari Zoom karena internet di sini agak lambat. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.